Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 kelas 2B mata kuliah Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Ibu Atin Warmi MPD. Di sini kami akan membahas mengenai perkembangan aljabar dan teori himpunan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan siapa saja anggota yang ada di kelompok 5. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Sayyidah Nur Fitria dengan NPM 20106310530. Yang kedua ada Rifanda Nur Anissa dengan NPM 20106310597. Yang ketiga ada Rizky Juliansyah dengan NPM 20106310598. Yang keempat ada Sarah Hanum Kamilah dengan NPM 2010631050103. Yang kelima ada Siti Nur Inayatus Solihah dengan NPM 2010631050142. Dan yang terakhir ada Siti Anissa Samsudin dengan NPM 20106310535. Kami akan membahas mengenai perkembangan aljabar. Pengertian aljabar. Istilah aljabar berasal dari bahasa Arab. Aljabar yaitu pertemuan, hubungan, atau perampungan. Aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari struktur, hubungan, dan kuantitas. Dalam aljabar, biasanya menggunakan simbol untuk mempresentasikan bilangan umum. Contoh, X mewakili bilangan yang diketahui dan Y bilangan yang ingin dicari. Selanjutnya, perkembangan aljabar. Pada tahun 1400 sebelum Masehi, aljabar diindikasikan pertama kali di Mesopotamia untuk memecahkan masalah perpajakan. Tahun 1650 sebelum Masehi, selanjutnya aljabar ditemukan di Mesir yang ditandai dengan adanya tulisan Rin Mathematica Papyrus. Lalu, tahun 1700 sebelum Masehi, aljabar terdapat pula di Babilonia kuno dengan ditemukannya bukti-bukti peradaban yang tertulis pada prasasti. Pada tahun 200 sebelum Masehi, ditemukan buku Zhongzhang Xuanzu di Cina yang berisi masalah-masalah matematika. Yang terakhir, pada tahun 820 Masehi, matematikawan Persia Al-Khwarizmi menuliskan buku Alkitab Al-Jabar wal Muqabalah. Aljabar abad ke-19. Aljabar abstrak merupakan salah satu produk dari abad ke-19 yang mulanya berfokus pada teori Galois dan masalah keterkonstruksian. Kemudian, aljabar abstrak memperluas konsep-konsep yang ditemukan dalam aljabar elementer dan aritmatika bilangan ke konsep yang lebih umum, seperti himpunan, operasi biner, elemen identitas, elemen inverse, dan asosiativitas. Pada akhir abad ke-19, aljabar abstrak memiliki beberapa masalah yang berkaitan dengan teori persamaan aljabar. Tema utamanya meliputi yang pertama, pemecahan sistem persamaan linier yang menghasilkan aljabar linier. Yang kedua, mencoba menemukan rumus untuk solusi persamaan polinomial umum dengan derajat lebih tinggi yang menghasilkan penemuan grup sebagai manifestasi abstrak dari simetri. Yang ketiga, penyelidikan aritmatika, kuadrat, dan bentuk derajat yang lebih tinggi dan persamaan Diopantin, yang secara langsung menghasilkan gagasan tentang cincin dan ideal. Tokoh-tokoh yang mengembangkan aljabar ialah yang pertama, Perspikov. Ia adalah pelopor pemikiran aksiomatis dalam aritmatika dan aljabar. Pada tahun 1830, ia menerbitkan karya yang berjudul Treatise on Algebra. Sekitar tahun 1839, ia juga menulis 2 buku tentang aljabar
yaitu arithmetical algebra dan symbolical algebra. Yang kedua, Josiah Willard Gibbs. Ia adalah seorang matematikawan Amerika. Pada tahun 1880, ia mengembangkan aljabar dari vektor-vektor dalam ruang 3 dimensi. Yang ketiga, Auguste de Morgan. Pada tahun 1849, ia menerbitkan karyanya yang berjudul Trigonometry and Double Algebra. Ia juga menemukan aljabar relasi dalam karyanya yang berjudul Syllabus of a Proposed System of Logic. Yang keempat, Arthur Cayley. Ia adalah seorang matematikawan Inggris yang mengembangkan aljabar matriks. Gregor Ficock dan Treatise of Algebra. Ficock terkenal berkat bukunya yang berjudul Treatise of Algebra yang dipublikasikan pada tahun 1830. Karya ini menolak panjang terhadap validitas bilangan negatif dalam aljabar umum. Para politikus memandang bahwa definisi yang tidak pasti dijadikan simbol min B, di mana B suatu bilangan bulat positif. Upaya keras untuk membuang kuantitas-kuantitas yang kurang dari 0 berarti meniadakan bilangan-bilangan imajiner atau akar min B. Ficock berupaya membedakan aljabar, yaitu menjadi aljabar aritmatik dan aljabar simbolik. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu perkembangan teori himpunan. Teori himpunan adalah teori mengenai kumpulan objek-objek abstrak. Teori himpunan biasanya dipelajari sebagai salah satu bentuk, yaitu yang pertama ada teori himpunan naif dan teori himpunan aksiomatik. Teori himpunan umumnya digunakan sebagai sistem dasar untuk matematika, khususnya dalam bentuk teori himpunan Zermelo-Fraenkel dengan aksioma pilihan. Perkembangan teori himpunan. Awal teori himpunan sebagai cabang matematika ditandai dengan terbitnya artikel Cantor pada tahun 1874. Pada tahun 1891, beliau menerbitkan sebuah kertas yang berisi argumen diagonal untuk keberadaan sebuah himpunan terhitung. Makalah terakhirnya yang signifikan pada teori himpunan. Makalah pertama dimulai dengan mendefinisikan himpunan, bagian, dan lain-lain dengan cara yang akan sangat diterima sekarang. Saat itu, Cantor mencoba untuk membuktikan bahwa jika A dan B adalah himpunan sama dengan A, merupakan himpunan subhimpunan dari B, dan B merupakan subhimpunan dari A, maka A dan B adalah himpunan sama. Diskusi himpunan teori paradoks mulai muncul sekitar akhir abad ke-19. Paradoks ini bersama dengan Burali-Forti yang dipimpin oleh Cantor untuk merumuskan konsep yang disebut pembatasan ukuran yang menurutnya koleksi semua ordinals atau dari semua kelompok merupakan sebuah multiplitas tidak konsisten yang terlalu besar untuk menjadi satu himpunan. Kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari struktur, hubungan dan kuantitas yang menggunakan simbol untuk mempresentasikan bilangan umum. Aljabar berkembang dimulai sejak tahun 1400 sebelum Masehi sampai dengan tahun 820 Masehi. Teori himpunan adalah teori mengenai kumpulan objek-objek abstrak. Teori himpunan umumnya digunakan sebagai sistem dasar untuk matematika, khususnya dalam bentuk teori himpunan Zermelo-Fraenkel dengan aksioma pilihan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan kata maupun pengucapan. Semoga videonya bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.